Halo sahabatku, sebelum memulai videonya alangkah baiknya sahabat sedekah like dan subscribe ke channel ini. Ini adalah sebuah kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Dan tak lupa juga menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Upa adalah seorang wanita yang terlahir dalam keluarga kaya. Kehidupannya nyaman, segala kebutuhannya terpenuhi, dan dia hampir tidak pernah mengalami kesulitan. Namun, kebahagiaan yang sempurna itu mulai terkikis ketika Upa mulai merasa kesehatannya menurun. Berbagai dokter sudah didatangi, namun tak satu pun bisa memberikan penjelasan pasti mengenai penyakit yang dia derita. Hingga suatu hari, keluarga Upa mendengar kabar tentang seorang dukun bernama Pak Sedeng, yang tinggal di sebuah desa jauh dari kota. Pak Sedeng terkenal di kalangan penduduk sekitar sebagai seorang dukun sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, baik yang bersifat fisik maupun gaib. Ada orang yang sembuh setelah berobat ke sana, kata ibunya, dengan penuh keyakinan. Mungkin ini satu-satunya cara kita bisa mengembalikan kesehatanmu, Upa. Awalnya, Upa ragu. Dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal berbau mistik atau pengobatan tradisional. Namun, setelah berbagai usaha medis gagal, Upa merasa tidak ada salahnya mencoba. Maka, pada suatu pagi, Upa, ditemani oleh kedua orang tuanya, berangkat ke desa tempat Pak Sedeng tinggal. Perjalanan menuju desa itu tidaklah mudah. Jalannya berbatu, terjal, dan sebagian besar dilalui dengan kendaraan seadanya. Setelah berjam-jam melewati hutan dan bukit, mereka akhirnya tiba di desa tersebut. Rumah Pak Sedeng terlihat sederhana, sebuah gubuk kayu dengan dinding yang sudah mulai usang. Meskipun begitu, desa itu penuh dengan ketenangan yang aneh, seolah-olah ada aura misterius yang mengelilingi tempat tersebut. Pak Sedeng, seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam, menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang, Nak Upa," katanya dengan suara rendah, namun penuh wibawa. "Aku tahu mengapa kalian datang ke sini." Upa dan keluarganya terkejut. "Bagaimana Anda bisa tahu?" tanya Upa, meski dia sudah menduga bahwa seorang dukun seperti Pak Sedeng pasti memiliki kekuatan supranatural. "Aku sudah melihat dalam mimpiku. Ada sesuatu yang mengganggumu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter biasa. Tapi, jangan khawatir, aku bisa membantumu. Namun, ini bukanlah penyembuhan yang cepat. Butuh waktu." Meskipun merasa sedikit cemas, Upa setuju untuk mengikuti pengobatan yang diberikan oleh Pak Sedeng. Selama beberapa bulan, mereka bolak-balik ke desa itu. Setiap kali, Upa akan diberikan ramuan dan mantra oleh Pak Sedeng, serta melakukan ritual-ritual tertentu. Pada suatu hari, setelah berbulan-bulan pengobatan, Upa merasa bahwa kesehatannya semakin membaik. Dia sudah tidak merasa pusing dan lemah seperti dulu. Orang tuanya sangat bersyukur, namun mereka masih merasa bahwa pengobatan itu harus dilanjutkan hingga benar-benar selesai. Suatu hari, Pak Sedeng memanggil Upa secara pribadi. "Nak Upa, ada satu langkah terakhir yang harus kau tempuh untuk memastikan kesembuhanmu sepenuhnya. Aku perlu kau ikut denganku ke hutan. Di sana, kita akan mencari tumbuhan obat yang hanya tumbuh jauh di dalam hutan." Meskipun merasa sedikit takut, Upa percaya pada Pak Sedeng. Bagaimanapun, dukun tua itu telah membantu kesehatannya membaik. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Upa memutuskan untuk pergi sendirian bersama Pak Sedeng. Pagi itu, Upa bersiap dengan pakaian seadanya dan membawa sedikit bekal. Keluarganya mengantar mereka hingga tepi desa. "Hati-hati, Upa," kata ibunya dengan nada cemas. "Jangan terlalu jauh ke dalam hutan." "Tenang saja, Bu. Aku bersama Pak Sedeng," jawab Upa mencoba menenangkan keluarganya. Mereka berdua pun mulai berjalan masuk ke dalam hutan. Suasana hutan sangat sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin dan sesekali suara burung yang terdengar dari kejauhan. Upa merasa aneh, hutan ini tampak berbeda dari yang dia bayangkan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin gelap dan dingin suasana di sekeliling mereka. Pak Sedeng berjalan di depan dengan langkah mantap, seolah-olah dia tahu setiap inci dari hutan itu. "Jangan khawatir, Nak Upa. Kita akan sampai di tempat yang aman sebentar lagi." Namun, setelah berjam-jam berjalan, Upa mulai merasa cemas. "Pak Sedeng, apakah kita sudah dekat? Rasanya sudah lama kita berjalan." Pak Sedeng berhenti sejenak dan menatap ke arah pepohonan yang lebat. "Sepertinya aku sedikit tersesat," ujarnya dengan nada tenang, tapi penuh teka-teki. "Tapi tenang saja, aku akan menemukan jalan." Kata-kata itu membuat Upa semakin khawatir. "Tersesat?
Bagaimana mungkin seorang dukun yang sudah puluhan tahun tinggal di desa ini bisa tersesat di hutan yang seharusnya dia kenal dengan baik? Malam pun tiba, dan mereka masih belum menemukan jalan keluar. Upa merasa lelah dan bingung, sementara Pak Sedeng tampak tenang seperti tidak ada yang salah. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai kecil yang mereka temukan di tengah hutan. "Pak Sedeng, apa kita akan menghabiskan malam di sini?" tanya Upa dengan suara cemas. "Ya, sepertinya begitu," jawab Pak Sedeng sambil mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun. "Jangan khawatir. Besok pagi kita akan mencoba mencari jalan keluar." Malam itu, Upa sulit tidur. Meskipun api unggun memberikan sedikit kehangatan, udara hutan begitu dingin dan menusuk. Upa tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana mereka bisa tersesat, dan perasaan cemasnya semakin membesar. Dia mulai meragukan Pak Sedeng. Apakah ini semua hanya kecelakaan? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar tersesat? Pagi berikutnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun, hari demi hari berlalu, dan mereka tetap tidak menemukan jalan keluar. Upa mulai kehilangan harapan. Setiap kali dia bertanya kepada Pak Sedeng, jawabannya selalu sama, "Kita akan segera keluar dari sini." Namun, yang tidak diketahui oleh Upa adalah bahwa Pak Sedeng tidak benar-benar tersesat. Dia tahu persis di mana mereka berada. Ada alasan lain mengapa mereka terjebak di hutan ini. Setelah berhari-hari berada di hutan, Upa mulai merasakan perubahan pada Pak Sedeng. Dukun tua itu semakin menunjukkan ketertarikan yang aneh terhadap Upa. Tatapan matanya tidak lagi penuh kewibawaan seperti dulu, melainkan ada rasa lapar dan niat tersembunyi yang Upa tidak bisa abaikan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk di dekat api unggun, Pak Sedeng mulai berbicara dengan nada yang berbeda. "Nak Upa," katanya pelan, "kau tahu, aku telah melihat banyak hal dalam hidupku, dan aku percaya kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu di sini." Upa mengernyitkan dahi. "Apa maksud Pak Sedeng?" "Aku tahu kau merasa tersesat, tapi mungkin ini adalah takdir. Di hutan ini, kita hanya berdua. Mungkin sudah waktunya kita menerima takdir ini dan membentuk sesuatu yang baru." Upa terdiam sejenak, merasa tidak nyaman dengan perkataan itu. "Pak Sedeng, aku tidak mengerti. Kita harus keluar dari sini, bukan tinggal di sini." Namun, Pak Sedeng hanya tersenyum samar. "Kau tak mengerti, Nak Upa. Hutan ini adalah rumahku. Dan kini, kau juga menjadi bagian dari rumah ini." Upa merasakan ketakutan yang semakin besar. Bagaimana mungkin Pak Sedeng bisa berbicara seperti itu? Namun, dia terlalu takut untuk melawan atau menolak, terutama karena mereka berada di hutan yang tak dikenalnya. Hari demi hari berlalu, dan Upa semakin sadar bahwa mereka mungkin tidak akan pernah meninggalkan hutan ini. Pak Sedeng memiliki sebuah gubuk tersembunyi di dalam hutan, tempat mereka tinggal. Di sana, Pak Sedeng menunjukkan sisi dirinya yang lebih gelap. Dia mulai mendekati Upa dengan cara yang semakin intim, memaksanya untuk menerima kehadirannya. Upa, yang awalnya merasa ketakutan dan kebingungan, akhirnya menyerah pada nasibnya. Tidak ada jalan keluar, dan tanpa bantuan siapapun, Upa terjebak dalam keputusasaan. Pak Sedeng, yang lebih tua dan berpengalaman, menggunakan manipulasi dan pengaruhnya untuk mendominasi kehidupan Upa di hutan itu. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka berkembang menjadi hubungan terpaksa, yang dipaksakan oleh keadaan. Upa akhirnya hamil dari Pak Sedeng. Awalnya, dia merasa bingung dan takut, tidak tahu bagaimana akan merawat bayi di tengah hutan tanpa peralatan atau bantuan medis. Namun, Pak Sedeng meyakinkan Upa bahwa dia akan membantu mengurus semuanya. "Jangan khawatir, Upa," kata Pak Sedeng pada suatu malam, saat mereka duduk di dekat api unggun. "Aku sudah merawat banyak wanita dan anak-anak di desa ini sebelumnya. Kau hanya perlu tenang dan percaya padaku." Upa hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Kehamilannya terus berkembang, dan bulan demi bulan berlalu dengan cepat. Sementara itu, tubuh Upa semakin lemah, dan dia semakin sering merasa sakit. Meskipun Pak Sedeng terus memberikan ramuan-ramuan untuk meringankan penderitaannya, Upa tahu bahwa kondisi hidup mereka di hutan sangat keras. Namun, tak ada yang bisa dia lakukan. Dia berada di bawah kendali Pak Sedeng sepenuhnya. Waktu melahirkan pun tiba. Di tengah hutan yang gelap, pada malam yang dipenuhi suara angin dan hewan liar, Upa mulai merasakan kontraksi. Rasa sakitnya sangat kuat, lebih dari apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak ada bidan, tidak ada dokter, hanya Pak Sedeng yang membantu dengan segala keterbatasannya.
Pak Sedeng menyiapkan tempat sederhana di dalam gubuk, menghangatkan air, dan memberikan ramuan yang katanya akan membantu mengurangi rasa sakit. Upa hanya bisa berbaring di atas tikar yang lusuh, menggenggam kuat-kuat kain yang dipakainya, berusaha menahan rasa sakit yang terus menerjang. "Ayo, Upa, kau kuat," kata Pak Sedeng sambil berdiri di dekatnya, mencoba memberikan semangat. "Anak ini adalah masa depan kita. Kau hanya perlu sedikit lebih berusaha." Dengan tangisan yang tercekik dan keringat yang membanjiri tubuhnya, Upa berjuang selama berjam-jam. Rasa sakitnya seperti tiada akhir, dan dia merasa hampir tidak mampu lagi. Tapi akhirnya, setelah berjuang dengan segenap tenaga yang tersisa, lahirlah seorang bayi laki-laki. Pak Sedeng mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar. Matanya berkilauan seolah-olah dia baru saja menerima hadiah terbesar dalam hidupnya. "Ini dia, Upa, anak kita. Lihat betapa kuatnya dia." Upa yang lemah hanya bisa menatap bayi itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena rasa sakit akhirnya berakhir. Namun di sisi lain, ada perasaan ketakutan yang dalam. Anak ini adalah hasil dari hubungan yang tidak dia inginkan, dan dia terjebak dalam kehidupan yang bukan pilihannya. Namun, saat bayi itu mulai menangis, Upa merasakan kasih sayang yang tak terduga mengalir di dalam dirinya. Dia mungkin terjebak, namun bayi ini adalah darah dagingnya sendiri. Dia bertekad untuk melindunginya, apapun yang terjadi. Setelah kelahiran, Upa dan Pak Sedeng menjalani kehidupan yang lebih teratur di hutan. Bayi laki-laki yang mereka beri nama Rama tumbuh dengan cepat. Pak Sedeng mulai mengajarkan berbagai hal tentang hutan kepada Upa dan Rama. Dia mengajarkan cara bertahan hidup, mencari makanan dari alam, dan mengenali tanaman-tanaman yang memiliki khasiat penyembuhan. Namun, meskipun mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia di luar, perasaan Upa terhadap Pak Sedeng tidak pernah berubah. Dia tetap merasa terjebak dan terpaksa menjalani kehidupan ini. Setiap kali dia melihat Rama, dia merasakan campuran antara kebanggaan sebagai seorang ibu dan kesedihan karena anak itu lahir dari hubungan yang dia tidak inginkan. Rama tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Dia sangat dekat dengan ibunya, selalu menempel pada Upa dan menghabiskan waktu bersamanya di hutan. Setiap hari mereka berjalan-jalan di sekitar gubuk, mengumpulkan buah-buahan liar, dan belajar tentang alam dari Pak Sedeng. Namun, meskipun kehidupan mereka tampak damai, Upa tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia harus menemukan cara untuk keluar dari hutan ini. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu caranya. Satu malam, ketika Rama sudah berusia sekitar 5 tahun, Upa mendengar suara aneh. Setiap kali Pak Sedeng pergi untuk mencari tumbuhan di hutan, namun, semakin sering suara itu terdengar, semakin yakin Upa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, ketika Pak Sedeng sedang pergi mencari kayu bakar, Upa memutuskan untuk menyelidiki. Dia keluar dari gubuk dengan hati-hati, membawa Rama bersamanya. Mereka berjalan pelan-pelan menuju arah suara itu, yang sepertinya berasal dari arah sungai. Saat mereka tiba di tepi sungai, Upa terkejut melihat sekelompok orang yang berpakaian aneh sedang berdiri di dekat air. Mereka mengenakan jubah-jubah hitam dan berbicara dengan suara lirih dalam bahasa yang Upa tidak mengerti. Mereka berbicara tentang ritual dan pengorbanan. Pikiran Upa langsung melayang kepada Rama. Apakah anaknya akan dijadikan bagian dari ritual ini? Apakah ini alasan sebenarnya mengapa Pak Sedeng membawanya ke hutan? Upa segera berbalik dan membawa Rama kembali ke gubuk. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Dia tahu bahwa dia harus segera melarikan diri sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Pada malam berikutnya, saat Pak Sedeng tertidur lelap, Upa membungkus Rama dengan selimut dan bersiap untuk melarikan diri dari hutan itu. Mereka harus bergerak cepat, sebelum Pak Sedeng menyadari bahwa mereka kabur. Upa berjalan melewati pepohonan dengan hati-hati, berusaha menghindari suara apapun yang bisa membangunkan Pak Sedeng atau memancing perhatian kelompok aneh itu. Langkah demi langkah, mereka semakin jauh dari gubuk, menuju arah yang menurut Upa adalah jalan keluar dari hutan. Namun, tidak lama setelah mereka berjalan, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Upa menoleh, dan betapa terkejutnya dia melihat Pak Sedeng berdiri di sana, dengan tatapan marah di wajahnya. "Kau pikir bisa kabur dariku, Upa?" ujar Pak Sedeng dengan nada mengancam. "Kau dan anakmu adalah bagian dari hutan ini sekarang. Tidak ada jalan keluar." Namun, Upa tidak menyerah. Upa terus berlari hingga akhirnya mereka menemukan jalan setapak yang membawa mereka keluar dari hutan. Saat fajar menyingsing, Upa dan Rama tiba di sebuah desa yang jauh dari tempat asal mereka. Mereka diselamatkan oleh penduduk desa yang menemukan mereka dalam kondisi lemah dan kelelahan.
Upa dan Rama memulai hidup baru bersama keluarganya, jauh dari bayang-bayang Pak Sedeng dan hutan yang penuh misteri. Dia bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Para warga dan polisi mencari dukun itu ke hutan tapi tidak ditemukan siapapun di dalam gubuk itu. Pak Sedeng sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke desa tanpa kabar apapun. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.